kayak Iwan Fals Newcastle sekarang. Umur 31 Pak, sama kayak gua. Tapi bisa beneran yang kayak kalau dia pulang kampung homecoming tuh diselebrasi sama orang-orangnya. Untuk seorang musisi UK yang politiknya tuh kenceng banget secara global dari tahun 2017 udah ngomongin Gaza kan itu resikonya besar banget gitu. Tapi dia bisa ngebalut dan nyari angle gimana caranya dia ngomongin Gaza tapi nggak preaching gitu. Bukan yang kayak lu bodoh karena lu nggak tahu tentang Palestina dan Gaza. Enggak, tapi yang kayak kemana aja gue. Karena gue baru tahu kalau anak-anak di Gaza itu dibom. Gitu. Craftingnya Itu kan angle yang sangat berbeda loh menurut gue. Lebih ke self reflection jadinya kan. Justru Gua nih kemana aja nih. spesifik lu nggak ngedengerin, nggak yang belajar banget soal liricalnya Dylan atau Iwan Fals yang emang to be honest tuh ya nggak, mereka ngekritik tapi nggak preaching itu. Gue kira kesana lo awalnya. Ada, maksudnya gue juga pernah mempelajari karya-karya yang lebih tua lah gitu, maksudnya dari era-era gue nyebutnya itu kayak golden age of critic music gitu ya. Yang kayak ini emang bener-bener folk song gitu ya, disebut folk dari awalnya salah satunya selain karena imagery dan musiknya tuh justru awalnya tuh karena emang lagu kerakyatan gitu. Apa namanya apa judul lagunya Kantata Takwa baru semalam banget gue ngomongin yang mana? Balada Pengangguran gitu. Itu kan ya folk song banget gitu loh, bener-bener napak di jalan gitu lagunya. Kesaksian itu lu kalau dengan wah orang gila ini Kesaksian. Apa namanya? Cuman zaman tuh berubah menurut gue. Tantangannya juga ya. Zaman berubah, yang orang rasain berubah. Walaupun kadang-kadang tanda kutip tantangan utamanya dalam bentuk kayak kebijakan yang ngawur segala macam itu sama ya. Gue lagi baca ulang Lord of the Rings gitu dari buku pertama. Terus kayak ada satu tulisan Tolkien yang bagus banget gitu. Evil rise when history are forgotten. Dan itu gue setuju banget gitu. Kejahatan, kegelapan itu muncul kalau orang lupa sama cerita. Kalau orang lupa sama sejarah. Sejarah itu kan cerita ya. Bedanya ya diformalkan aja gitu. Dan gue merasa gue storyteller gitu. Ya kalau main game kayak Bard aja gitu loh, yang kayak ada sebuah kejadian gitu terus gue nyanyiin kayak Ferry Irwandi pernah gini tahun berapa gitu. Ini Bardnya Ragnarok ya. Gue merasa fungsi gue itu gitu. Cuman kadang kali tuh gue jadi Bard gitu terus di depan gue yang lagi nongkrong tuh siapa, orangnya berubah, cara pakai bajunya berubah. Cara mereka interact with each other itu berubah tiap tahun, tiap generasi. Dan gue merasa kayak gue gak bisa selamanya stuck dengan apa yang dianggap orang paling sahih dalam mengkritik, dalam musik untuk mengkritik gitu. Caranya gimana, harus berubah terus. Kayak buat gue ya, maksudnya pasti ada alasannya kenapa Kendrick itu salah satu dari sekian dikit rapper yang menangnya tuh award literatur gitu loh. Dan ya gue tetap punya adoration buat yang apa namanya, ini zaman ini blueprintnya kritik musik kritik tuh kayak gini gitu. Cuman gue sekarang selalu berusaha mikir gimana caranya dengan format musik yang baru, teknologi yang maju juga, gue bisa ngawinin itu sama DNA-nya yang lama gitu. Kayak gue nulis ya Ayo gitu, itu didesain untuk dipasang di klub, tapi ironically memang sengaja liriknya tuh ditulis biar kayak orang tuh akan enggan buat joget dengerin lagu ini. Dan satu yang gue ngeliat entah itu Hindia, Vis atau Lomba Sihir ya, yang jadi highlight banget itu adalah video klipnya bagus-bagus banget. Dan salah satu yang paling bikin gue ulang berkali-kali ya jelas peradaban ya. Kok bisa dapat ide kayak gini gitu loh. Kok bisa gitu, dan ini keren banget gitu. Nah dari awal tuh ceritanya tuh seperti apa sih sampai lu juga kerja sama Izzy gitu kan untuk buat ini orang gokil ya, maksudnya sampai ke level yang kayak gini tuh perintilan iya video klip ya mana video klip itu biasanya diserahin sama kreatif director atau segala macam. Tapi yang Baskara visual artist to begin with. Karena saya awalnya visual artist dulu. I see. Oke, berarti gini pertanyaannya, mungkin nanti abis itu lo bisa masukin pertanyaannya. Lu merasa nggak keperfeksionisan lo dalam memastikan karya lo ini tersampaikan seakurat mungkin dari yang kepala lo ke dalam bentuk visual? Lo merasa nggak keperfeksionisan lo itu menyebalkan buat orang-orang itu? Ini good way ya? Apa namanya? Gue sempat insecure sama itu, terutama ke anak-anak di tim gue. Gue ini nggak ya? Apa namanya? Gue terlalu cerewet nggak ya? Gitu.
Dan ada banget apalagi di Fis gitu. Ada momennya banget gue sempat kayak agak gontong-gontongan sama anak-anak gara-gara gue terlalu cerewet sama ini harus gini, ini harus apa.